Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indriani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan orasi dengan tema Pemuda Pemimpin Bangsa di Abad 21. Saudara sebangsa dan setanah air, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Bila kita berbicara tentang kaum pemuda atau pemuda, kita sering dapati dalam artikel atau tulisan. Bahkan kita sendiri sering berpartisipasi atau menyaksikan peran para pemuda yang membangun, menyumbang, dan bahkan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang berjuang demi harapan bangsa yang lebih cerah dan melindungi segenap bangsa dari budaya luar yang merusak para pemuda yang akan jadi seorang pemimpin di masa selanjutnya. Maka dari itu, kita pemuda dan pemudi yang hidup di abad ke-21 ini harus menggerakkan kembali semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu anak Indonesia yang hadir untuk melakukan revolusi besar-besaran sehingga bangsa Indonesia segera berjaya dan disegani oleh dunia Indonesia. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menyampaikan orasi pemuda pada abad ke-21. Abad ke-21 utamanya di masa kini sering dikaitkan dengan era yang disebut dengan era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah perjalanan dan merupakan bagian dari perjalanan evolusi manusia. Pola kehidupan kita berubah di era agrikultur, industrialisasi, dan digitalisasi merupakan gambaran bagaimana kehidupan kita alami disrupsi dari masa ke masa. Karena saat ini ada kekuatan-kekuatan besar yang membuat perubahan dalam kehidupan kita semakin cepat dan semakin signifikan dari sebelumnya. Kekuatan besar itu didorong setidaknya oleh 3 hal, yaitu globalisasi yang membuat perpindahan manusia, barang, dan jasa yang semakin cepat melewati batas-batas negara, penyebaran data dan informasi yang semakin cepat, serta kemajuan teknologi melalui otomasi dan artificial intelligence yang dapat menyerupai kemampuan dan kepintaran manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida dari kelas 11 IPS 2. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran pemuda sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan maupun etika. Para pemuda yang akan merubah status suatu bangsa. Jika moral pemuda itu buruk, maka nama bangsa juga akan tercemar. Jika cara berpikir pemuda ke arah yang lebih positif, maka bangsa akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama negara di belahan dunia. Maka, pemuda harus bisa membawa Indonesia ke dalam perubahan yang lebih baik. Perkataan Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia," yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Septiani dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menyampaikan orasi pemuda abad 21. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang kuat. Pemuda yang mampu membuat bangsanya bersaing dengan bangsa lain, seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita yaitu Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia." Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya peran pemuda sebagai ujung tombak perubahan bangsa Indonesia. Dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peran luar biasa sebagai ujung tombak perubahan. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa kiranya perlu merenungkan dengan jiwa semangat kebangsaan serta keinginan bersatu yang tinggi, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi perubahan seperti yang disampaikan oleh UNESCO dalam framework abad 21 yang sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu,
yaitu life and career skills, learning and innovation skills, information, media and technology skills. Dengan kata lain, generasi kita dapat bertahan di masa yang akan datang dan siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam pergerakan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Zahra dari kelas 11 IPS 2. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah orasi kepada teman-teman semua bagaimana pentingnya pemuda atau pemudi di era reformasi pada abad ke-21 ini. Pemuda atau pemudi merupakan kekuatan intelektualitas masyarakat menuju perubahan. Pemuda atau pemudi dapat menggulingkan kekuasaan dan menggantikan tonggak yang baru dengan mengedepankan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran vital dan menyeluruh, sudah sepatutnya mengedepankan sebuah demokrasi. Ayo pemuda-pemudi, buatlah gerakan baru di era reformasi pada abad ke-21 ini. Jadilah sebuah entitas sprint yang menggunakan intelektualitas. Dan marilah menggunakan dialektika yang maha dahsyat. Karena pemuda atau pemudi harus memiliki energi penuh dengan memiliki sifat kreatif, kritis, dan dinamis. Akhir kata, itulah yang bisa saya sampaikan. Mari buatlah perubahan di masa reformasi pada abad ke-21 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Nalurita dari kelas 11 IPS 2. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Generasi adalah suatu penerus bangsa dan negara. Ia adalah aset yang berharga. Generasi juga mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat untuk negara. Generasi itu sebagai harapan negara, perjuangan negara, dan juga generasi itu adalah penerus kepemimpinan yang akan datang. Generasi itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga jiwa jujur, karena kejujuran adalah suatu landasan dasar untuk kita sebagai menjadi pemimpin. Generasi abad 21 dewasa ini telah dituntut untuk mampu menghadapi segala tantangan arus globalisasi yang maha dahsyat di tengah warisan krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia. Di antara tantangan yang sulit dielakkan adalah krisis kepemimpinan, ideologi, krisis kemanusiaan, dan krisis ekonomi, serta invasi intelektual, serta derasnya infiltrasi budaya asing yang syarat membawa nilai-nilai melalui kecanggihan media dari berbagai sudut dunia yang dapat diakses dengan instan dan mudah. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan cara yang murah dan mudah kita dapat mengaksesnya. Pengaruh negatif dari arus globalisasi yang dimotori oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan tantangan bagi kita sebagai generasi di abad 21, yaitu di abad 2021. Kita sebagai generasi harus mempunyai jiwa-jiwa yang memberikan dampak positif. Kita sebagai penerus harus melakukan upaya yang sangat bermanfaat. Jauhkan yang negatif dan ambillah nilai-nilai yang positif. Bila kita sejenak mereview peristiwa-peristiwa di abad 20 silam, di mana bangsa Indonesia waktu itu disibukkan dengan upaya menghalau penjajah-penjajah Belanda dan juga penjajah-penjajah Jepang. Kaum mudalah terdepan turut terlebih berjuang melawan itu semua. Hingga tak terhitung beberapa orang yang gugur dan beberapa orang yang telah tiada. Dan perjuangan tersebut
hingga akhirnya membuat hasil kemerdekaan Indonesia. Hasil yang sangat bermanfaat dan hasil yang sekarang kita nikmati di masa ini. Dengan berjuang tersebut hingga semuanya mendapatkan hasil yang sangat baik. Namun saat ini pemuda generasi kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragana Striandra dari kelas 11 IPS 2 ingin menyampaikan orasi tentang generasi penerus bangsa. Hadirin sekalian, pemuda-pemudi bangsa penerus bangsa kita yang bakal menjadi penggebrak bangsa kita nanti. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang? Ya itu semua karena banyak pemuda-pemudi kita yang masih tertidur. Semangat mereka hangus karena termakan teknologi yang canggih. Teknologi canggih yang malah membuat mereka tertunduk. Ya, dimanapun mereka berada, mereka akan pasti menunduk. Marilah generasiku, kawanku, kita adalah generasi penerus bangsa. Banyak dari kita yang tidak dihormati. Jangan buat itu untuk menjadi berkecil hati. Bangun dan buat bangga negara ini memiliki kita. Kita lakukan hal yang positif, yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Hanya saya mengejek, tapi saya ingin mengajak kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita punya potensi yang besar untuk menunjukkan ke dunia bahwa kita generasi penerus bangsa yang baik. Jadi, marilah bangkit dan tunjukkan pada dunia. Jangan hanya duduk di zona nyaman kalian. Ayo kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan Ababan, kelas 11 IPS 2. Saya di sini membacakan teks orasi pemuda abad 21. Mewujudkan generasi emas melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah konteks yang penting pada abad 21 untuk mengatasi krisis moral yang melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintahan membuat kebijakan pendidikan dalam kurikulum 2013 untuk memiliki peserta didik yang berkarakter dengan bantuan pelaku pendidikan, pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat peserta didik dapat memperoleh pendidikan karakter yang efektif. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi, peserta didik membutuhkan guru yang profesional. Karakter adalah sebuah kata yang tidak terdengar asing. Karakter merupakan wujud abstrak dari manusia dalam bentuk perilaku dan kebiasaan yang dapat menjadi jati diri bagi individu. Karakter terbentuk pertama kali di dalam keluarga di mana manusia dididik dan diajarkan nilai-nilai untuk pertama kali. Selain dari keluarga, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi karakter seseorang, seperti agama yang mengatur seluruh tata cara perilaku manusia, lingkungan yang dimulai dari tata pertemanan, sekawan, dan lingkungan sekitar, serta sekolah yang merupakan lembaga formal dalam pembentukan karakter dan jati diri seseorang. Jadi, karakter seseorang akan terbentuk dimanapun mereka berada. Lalu bagaimana dengan pendidikan karakter? Indonesia berada pada urutan keempat untuk angka jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menyikapi ini, tentu Indonesia membutuhkan generasi unggul yang dapat memajukan dan menaikkan derajat bangsa. Salah satu upaya untuk menghasilkan generasi yang unggul adalah dengan adanya pendidikan berkarakter. Di samping itu, Indonesia telah mencetuskan 5 pilar mempersatu bangsa yang hendaknya dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa melalui pendidikan sekolah. Saya Muhammad Faisal dari 11 IPS 2 ingin mempresentasikan orasi bertema Pemuda Abad 21.
Indonesia kini telah memasuki abad baru, yaitu abad teknologi, informasi, dan globalisasi. Dalam masa ini, hanya negara-negara yang memiliki sumber daya manusia SDM berkualitas, memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki jati diri yang kuat, yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan di arena percaturan global. Dengan memasuki abad baru, hampir seluruh terus barang, jasa, informasi manusia, dan bahkan adat budaya akan makin bebas keluar masuk di suatu negara. Dampak positif globalisasi membawa kemajuan yang pesat bagi kehidupan dan pembangunan, namun dampak negatifnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai peradaban dan budaya bangsa. Sekian dari saya, Muhammad Faisal. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.